Ini mau main badminton atau main Mobile Legends sih? Zilong Lord Gun G1. Halo teman-teman, selamat datang di channel Orbitro bersama saya Vincent. Hari ini saya dapat pinjaman raket dari salah satu subscriber channel ini, yaitu Zilong Lord Gun G1. Yang pertama terbesit di pikiran saya waktu dengar nama raket ini, aneh. Malah kebayang salah satu hero di game Mobile Legends gitu. Ya, saya nggak tahu apa yang ada di pikiran pemilik brand ini sewaktu kasih nama. Pemilihan nama Zilong sih, ya oke lah, nggak ada masalah. Tapi model raketnya ini loh, Lord Gun. Apaan coba? Tapi ya udahlah, nggak penting juga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang penting dulu. Pertama bicara soal desain. Pemilihan ornamennya ini bagus. Vibes-nya itu terasa modern gitu. Dan saya juga suka aksen emas ini di bagian tulisannya. Kelihatan nggak ya? Nah, tuh. Warna emas-emas gitu. Dan warna silver di bagian frame-nya ini. Nih. Terus selanjutnya saya juga suka asimetris desain di bagian sekitaran T-joint ini. Di sini ada entah itu tulisan Jepang atau Cina ya, saya kurang paham. Dan di bagian satunya itu cuma dikasih pattern garis gini aja. Dan menurut saya ini yang bikin raket ini kelihatan mewah gitu desainnya di bagian ini nih, di bagian sini. Oke, selanjutnya kita ngomongin cat. Catnya itu bagus, merata, halus, nggak ada yang belepotan atau nggak rata gitu, nggak ada. Ditambah lagi finishing atau lapisan glossy-nya ini tuh merata juga. Kayaknya tebal juga ini. Pokoknya dari pangkal sini sampai ke ujung frame itu rata, bagus. Oh ya, satu lagi di bagian end cap-nya ini. Nih. Nah, ini saya juga suka. Desainnya kelihatan mahal gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Di spesifikasinya tertulis berat raket ini itu kisaran 82 gram, kurang lebih. Dengan balance point di 290 sampai 295 mm. Dan setelah terpasang senar sekaligus grip, balance point di raket ini ada di 285 mm. Meskipun bergeser, tapi feel swingnya ini masih berasa head heavy atau berat di kepala. Nanti kita bahas lebih lanjut soal itu. Buat shaftnya atau batangnya ini tergolong sangat fleksibel. Dengan diameter shaft itu 7 mm. Terus naik jadi kisaran 10 mm di bagian area T-joint sini. Terus bagian connya ini juga menarik. Nih. Karena desainnya itu pipih. Tuh kelihatan ya. Ini pipih, di sini gembung. Jadi buat naruh jempol itu lebih enak gitu karena kita dapat space yang lebih banyak. Buat pukulan backhand gitu nyaman ini posisinya. Sekarang kita naik ke bagian frame. Secara umum ini termasuk frame yang compact, lebih kecil dibanding frame raket pada umumnya. Dan secara tidak sengaja saya menemukan kemiripan desain antara Zilong Lord Gun ini dengan Velet Sport Force yang pernah saya bahas. Nih, framenya itu sama-sama compact. Nah, ukurannya sama persis.
Terus kontur frame-nya itu juga mirip. Nih lihat di bagian T-joint ini. Ini kan agak datar ya sedikit. Terus ke samping itu dia membulat agak pipih gitu. Jadi ke arah-arah aeroframe gitu ya. Nah, di velg itu juga sama. Di bagian T-joint ini datar dikit, terus di bagian samping itu membulat pipih gitu. Kesamaan lainnya adalah bagian samping ini udah full recess semua, yang artinya bagian senar buat masang senar ini tuh agak masuk ke dalam gitu, full dari bawah sampai atas. Ya, cuman kalau sama velg ini dia bedanya di penggunaan grommet. Kalau Zilong ini full grommet single semua, sedangkan kalau punya velg itu ada grommet sambungnya ya di bagian atas dan bawah sini. Oke, masuk ke persoalan performanya. Raket Zilong Lord Gun G1 ini powerful banget. Udah framenya compact, ditambah shaftnya fleksibel, dan feel-nya yang head heavy, pokoknya cocok lah buat yang suka gebuk-gebuk. Tapi yang harus dikorbankan adalah swing speed-nya yang menurut saya cenderung agak lambat, karena lumayan berat pas diayun. Masih soal swingnya, saya butuh waktu buat adaptasi sama raket ini, karena yang saya rasakan, titik berat dari raket ini itu ada di bagian T-joint-nya sini. Jadi pas diayun, rasanya saya cuma merasakan raket tuh dari grip sampai T-joint sini. Yang bagian atas ini tuh rasanya kayak hilang aja gitu. Nah, ini yang bikin saya agak susah memperkirakan sweet spot dari raket itu ada di sebelah mana. Pas mau mukul tuh ada sedikit kepikiran, ini contact point-nya nanti sebelah mana ya. Tapi setelah terbiasa sih nggak jadi masalah lagi, ya aman-aman aja dipakai. Cuman ya itu rasanya di awal-awal tuh agak aneh gitu, kenapa titik beratnya itu di bagian T-joint sini, bukannya di ujung raket sini. Oke, kesimpulannya, buat harga under 300.000, raket ini rasanya masih cocok buat dimiliki, terutama buat teman-teman yang mainnya itu full power, doyan main keras. Karakter raket ini cocok banget buat mendukung tipe permainan kayak gitu. Apalagi jarang-jarang ada raket dengan compact frame yang harganya itu di bawah Rp300.000. Ditambah lagi, pengerjaan eksteriornya ini juga bagus, mantap, catnya bagus. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share dan subscribe channel ini. Saya Vincent, undur diri.